Mungkin saya menyampaikan, betul kata Ibu, saya pun tidak mau mengulang-ulang karena kami juga punya waktu. Untuk kegiatan ini juga akan kita ada berkali-kali pertemuan, betul Pak Dari kita surat pun saya tidak memegang berapa begini. Cuma saya menyampaikan inti-intinya Pak Bu. Jadi ini Bu Camat, saya menyambung juga apa yang disampaikan oleh Pak Waluya. Itu satu kata juga, saya mewakili juga dari tokoh masyarakat Desa Surya tidak setuju untuk menerbitkan HGU setelah ibaratkan masih ada permasalahan di dalam perusahaan itu atau masih sengketa lahan. Saya sangat-sangat tidak setuju. Semua masyarakat Surya juga sangat-sangat tidak setuju. Jangan diterbitkan HGU selagi ada sengketa lahan. Yang poin kedua ini, pada tanggal 26 April 2022 di sini sudah ditandatangani oleh pihak manajemen perusahaan perwakilan di cap stempel di sini disahkan. Saya baca ya di sini. Poin kelima ini bahwa masyarakat akan mengambil alih lahan secara sah jika melewati dari tanggal yang sudah disepakati bersama pada tanggal 20 Mei 2022 bertempat di kantor sentral PT IDG. Ini saya pegang suratnya Bu. Makanya dari sinilah masyarakat bisa mengklaim. Kurang apa bukti? Kurang apa lagi buktinya? Apa yang disampaikan dengan Pak Oleya dari mulut kami juga punya tertulis di sini di atas baterai di cap stempel. Kita akan punya hukum juga kan katanya. Kalau disahkan dan dicap dan ditangan atas baterai kata orang hukum ya pasti sah, betul nggak? Maka berdasarkan itu juga ini ada lagi Bu di sini. Pada tanggal 13 bulan Mei 2022 itu di ruangan kantor DPRD Sitang. Di sini ditandatangan ini kalau saya baca juga di sini sudah tertuang semua Pak. Di sini juga Pak Heri Jamri juga ada tangan. Di sini termasuk beliau juga atau saya ya. Nah di sini perjanjian mau ketemu sama pihak manajemen. Sampai hari ini Bu, ini amarah masyarakat ini dasarnya ada. Di sinilah banyak yang tertuang di perjanjian ini. Tidak perlu saya baca. Ibu nyuruh saya banyak ngomong pun saya tidak banyak ngomong. Nah, karena percuma kita duduk di sini kan habis itu kayak bapak ini kalau masih ngurus perusahaannya kan, tentu mereka ada kerjaan kantor. Kayak kami juga kalau masih ngurus lahan kami, ya kami lanjutkan lahan yang kami. Kalau memang mereka mengurus lagi ini Bu, saya katakan mereka perampok. Kenapa saya bilang mereka perampok? Mereka dilicik. Kalau seolah mereka menerbitkan sekarang 22 tahun sudah jalan. Kenapa sekarang mau diterbitkan? Berarti suruh mereka yang rawatnya. Mereka hanya menumpang atas namakan saja. Saya pun bisa dirikan perusahaan kalau begitu. Kalau suruh masyarakat yang rawat, habis itu ditarik lalu kita buat izin. Betul nggak? Sama juga akan menjebak masyarakat kalau gitu. Ini yang tidak kami inginkan. Terus problemnya juga apa? Kalau Bapak Ibu mau tahu di lapangan, yang tidak punya hak dan yang punya hak itu tidak ada mereka memverifikasinya. Betul nggak Pak? Selama ini orang yang tidak punya lahan, tidak ada penyerahan, tidak ada saham, tidak ada dasarnya, itu panen itu ibaratnya kita bukan iri, bukan cuma sosial. Apa yang disampaikan Pak Oleya itu benar. Untuk Surya tidak ada lagi namanya lahan ini. Karena berdasar juga dari perusahaan ini yang mengajar mereka, yang membiarkan itu. Saya rasa kalau mereka ada kategori itu berarti ada perbedaan, betul nggak? Sekarang kami saya ajak Bu, yang kami bela ini kebenaran. Inilah fakta yang terjadi. Kalau Bapak Ibu mau sampaikan, saya terus terang untuk Surya dengan tegas kami sampaikan, kami tolak jangan diterbitkan HGU selagi sengketa lahan di masyarakat. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Mungkin saya menyampaikan, betul kata Ibu, saya pun tidak mau mengulang-ulang karena kami juga punya waktu. Untuk kegiatan ini juga akan kita ada berkali-kali pertemuan, betul Pak Dari kita surat pun saya tidak memegang berapa begini. Cuma saya menyampaikan inti-intinya Pak Bu. Jadi ini Bu Camat, saya menyambung juga apa yang disampaikan oleh Pak Waluya. Itu satu kata juga, saya mewakili juga dari tokoh masyarakat Desa Surya tidak setuju untuk menerbitkan HGU setelah ibaratkan masih ada permasalahan di dalam perusahaan itu atau masih sengketa lahan. Saya sangat-sangat tidak setuju. Semua masyarakat Surya juga sangat-sangat tidak setuju.
jangan diterbitkan dari HGU. Saya lagi ada sengketa lahan. Yang poin kedua ini, pada tanggal 26 April 2022, di sini sudah ditandatangani oleh pihak manajemen perusahaan perwakilan, dicap stempel, di sini disahkan. Saya baca ya, di sini. Poin kelima ini, bahwa masyarakat akan mengambil alih lahan secara sah jika melewati dari tanggal yang sudah disepakati bersama pada tanggal 20 Mei 2022 bertempat di kantor sentral PT IDG. Ini saya pegang suratnya, Bu. Makanya dari sinilah masyarakat bisa mengklaim. Kurang apa bukti? Kurang apa lagi buktinya? Apa yang disampaikan dengan Pak Oleya dari mulut, kami juga punya tertulis di sini di atas materai, dicap stempel. Kita akan punya hukum juga kan katanya. Kalau disahkan dan dicap dan ditangan atas materai, kata orang hukum, ya sah, betul nggak? Maka berdasarkan itu juga, ini ada lagi Bu di sini. Pada tanggal 13 bulan Mei 2022 itu di ruangan kantor DPRD Sitang. Di sini ditandatangani. Ini kalau saya baca juga, di sini sudah tertuang semua, Pak. Di sini juga Pak Heri Jamli juga ada tangan. Di sini termasuk beliau juga atau saya ya. Di sini perjanji mau ketemu sama pihak manajemen. Sampai hari ini Bu, ini amarah masyarakat ini dasarnya ada. Di sinilah banyak yang tertuang di perjanjian ini. Tidak perlu saya baca. Ibu nyuruh saya banyak ngomong pun saya tidak banyak ngomong. Karena percuma kita duduk di sini kan habis itu kayak bapak ini kalau masih ngurus perusahaannya kan, tentu mereka ada kerjaan kantor. Kayak kami juga kalau masih ngurus lahan kami, ya kami lanjutkan lahan yang kami. Kalau memang mereka mengurus lagi ini Bu, saya katakan mereka perampok. Kenapa saya bilang mereka perampok? Mereka dilicik. Kalau seolah mereka menerbitkan sekarang 22 tahun sudah jalan. Kenapa sekarang mau diterbitkan? Berarti suruh mereka yang rawatnya. Mereka hanya menumpang atas namakan saja. Saya pun bisa dirikan perusahaan kalau begitu. Kalau suruh masyarakat yang rawat, habis itu ditarik lalu kita buat izin. Betul nggak? Sama juga akan menjebak masyarakat kalau gitu. Ini yang tidak kami inginkan. Terus problemnya juga apa? Kalau Bapak Ibu mau tahu di lapangan, yang tidak punya hak dan yang punya hak itu tidak ada mereka mengverifikasinya. Betul nggak Pak? Selama ini orang yang tidak punya lahan, tidak ada penyerahan, tidak ada dasarnya, itu panen itu ibaratnya kita bukan diri, bukan cuma sosial. Apa yang disampaikan Pak Oleya itu benar. Untuk Sulawesi tidak ada lagi namanya lahan ini. Karena berdasar juga dari perusahaan ini yang mengajar mereka, yang membiarkan itu. Saya rasa kalau mereka ada tegur itu berarti ada perbedaan, betul nggak? Sekarang saya ngajak Bu, yang kami bela ini kebenaran. Inilah fakta yang terjadi. Kalau Bapak Ibu mau sampaikan, saya terus terang untuk Sulawesi dengan tegas kami sampaikan, kami tolak jangan diterbitkan HGU selagi sengketa lahan dengan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Nah, itu pada dasarnya. Pada intinya masyarakat di sini datang tidak setuju untuk pengajuan apalagi terbit izinnya untuk wilayah hidup untuk PT IJG atau INJM. Ada dasarnya kenapa masyarakat nolak, karena memang tidak beraktivitas selama ini. Mungkin kalau bapak-bapak pada wakil rakyat kita di lapangan itu besar-besar kepala kayu, nggak bisa dilewati, sama sekali. Jadi apakah memang layak perusahaan ini diterbitkan HGU-nya? Tapi yang menerbitkan HGU bukan wewenang kita, tapi dari masyarakat. Walaupun terbit HGU, lahan itu tidak akan diperpanjang menurut kelola masyarakat sendiri. Nah itu pada dasarnya. Itu pada dasarnya pokok-pokok permasalahan di NJM di wilayah Desa Spido. Kita jangan duduk di meja hanya buat administrasi, tapi nggak tahu fakta sebenarnya di lapangan. Sangat carut marut. Kenapa aku bilang carut marut? Yang daerah Sulawesi pilihan itu semua dirawat masyarakat sudah cukup baik. Kenapa dari dulu pembiaran? Kenapa tidak dicegat dari dulu? Sehingga kenapa masyarakat merawatnya?
Karena barang itu terpiak, terlantar, bukan kebun itu. Itu kalau ke sana pakai cincong nebang kayu itu. Itu kan layaknya kebun perusahaan. Tidak, bukan. Itu bukan kebun perusahaan itu. Makanya setiap orang yang menyerahkan lahan untuk sekarang itu, dia masing-masing. Itu bukan kesalahan masyarakat, itu kesalahan perusahaan juga. Karena pemeliharaan dari dulu tidak dirawat, tidak ada apa begitu masyarakat plot, diam. 1, 2, 3 sampai semua satu desa habis. Sehingga sekarang mereka menarik balik, mau dipanen mereka, tidak setuju, mau bunuh pun di situ. Nah itu masalahnya ini ini. Bukan kami tidak menerima aku kalau memang perusahaan itu baik-baik, sehat-sehat. Ini perusahaan mati enggak, hidup enggak. Nah itu masalahnya. Mungkin dari saya sekali lagi saya tekankan, memang kami masyarakat tani, terus biro perindustrian, menteri tidak setuju diterbitkan TGU. Itu, terima kasih. Oke, baik.